semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'alwi. Yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Sok Muhyiddin Arab protes apa ning kula? Atas nama cucunya Rasulullah direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang. Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika, didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dengan Afrika. Jadi kalau sampean kletor entek sampean ke Wonogiri. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Termasuk kitab-kitab yang lainnya yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU, itu masalah bab yang nasab dan sejarah, itu bukan sekadar 1-2 judul kitab, tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum Habaib dan Ba'alwi. Nah ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Kenapa sih di Hadramaut Yaman dan orang Irak tuh banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan di Hadramaut itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah, banyak rezekinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia, tujuannya gak bener mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk Habaib, termasuk Ba'alwi. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah tapi nggak jadi. Banul Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah mbahnya Habib, bukan. Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak, madhabnya Syiah Imamiyah, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalah Said Ahmad. Apa? Bahwasanya Said Ahmad itu gerah, Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan. Yang memandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Dikuburnya di daerah Nejef, Irak Selatan. Nejef. Supados panjenengane paham. Begitu sudah dikuburkan di Makimi bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad karena Said Ahmad sudah meninggal, tapi golongan Syiah Imamiyah, bangsanya bangsa Yahudi, menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi golongan Alawiyun atau Syiah Imamiyah menuju ke Yaman itu tanpa Sayyid Ahmad. Makanya sejarawan mengatakan Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut, tidak pernah pindah ke Yaman karena meninggal di daerah Nejef. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Said Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian,
Kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a. Kemudian Banul Qudaymiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya. Ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger apa? Katanya ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Said Ahmad sudah meninggal. Begitu dilihat, subhanallah, yang mengaku dirinya Said Ahmad keluar itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, kakinya dicium. Anak keturunannya yang namanya Ubaidillah dan anak keturunannya keluarganya yang framing, mendoktrin bahwa kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah. Orang Hadramaut ribuan terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget karena Banul Ahdal tahu Said Ahmad sudah meninggal. Yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Said Ahmad ada lagi? Akhirnya kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya Banul Qudaimi, datang mengatakan kepada Banul Qudaimi, itu ada Said Ahmad. Mana? Itu katanya Hadramaut ada Said Ahmad. Itu punya murid banyak sekali. Kata Banul Qudaimi mengatakan nggak mungkin Said Ahmad udah meninggal. Ya tapi kamu kesini aja. Begitu datang betul-betul muhibbinnya sudah ribuan orang. Itu ternyata ada itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sesungguhnya Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, buah makomnya ada di Najaf. Saya yang mengkuburkan, kami yang mengkafani, kami yang mensolati. Siapapun yang mengaku diri Said Ahmad berarti kadzab, pembohong. Subhanallah. Ternyata doktrinasi daripada Said Ahmad yang palsu itu luar biasa, sehingga akhirnya muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah dan Said Ahmad yang palsu itu. Akhirnya dengan kekuatan mereka, karena di Hadramaut sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, sehingga fitnah ini sampai detik ini masih ada. Akhirnya di antara Banul Ahdal dengan Banul Qudaimi ada yang mengendap-endap, pengen mengintip sebetulnya siapa sih yang mengaku dirinya Said Ahmad itu siapa. Begitu akhirnya diintip pura-pura jadi muhibbin. Begitu keluar yang mengaku Said Ahmad, memang orangnya gagah, memang orangnya ganteng, irungnya panjang, jenggotnya bagus. Ibu Ubaidillah juga orangnya gagah. Begitu subhanallah keluar, orangnya pada sholawat semua kepada kanjeng Nabi. Akhirnya itu kakinya dicium-cium. Saudara-saudara sekalian, omongan doktrinnya sangat luar biasa. Tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaimi mengatakan, oh ternyata dia yang mengaku Said Ahmad. Aku kenal, kami kenal, itu bukan Said Ahmad, itu dia namanya Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, yaitu yang bermadzhab Syiah Imamiyah. Kalau saya cerita tentang sejarah Habib, kata sampean saya benci ke Habib apa bukan? Apakah saya berarti menfitnah Habib apa tidak? Ini sejarah saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara yang Banul Ahdal, Banul Qudaimi, makamnya Said Ahmad ada di Najaf. Di dalam perkembangan selanjutnya saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad yang ada di Najaf itu juga dipalsukan oleh kaum Ba'alwi. Di mana? Dibuat sendiri di Yaman.
tepatnya di daerah Nusaisah dibuat makam. Kata Ba'alwi mengatakan, kata habaib yang ada di Hadramaut mengatakan, ini makamnya Said Ahmad Al-Muhajir yang asli, padahal yang aslinya ratusan tahun sudah ada di Najaf, tapi dibuat palsu oleh para Ba'alwi, oleh kaum habaib yang ada di Hadramaut. Jadi pemalsuan makam, pembuatan makam palsu sudah dilakukan oleh kaum Ba'alwi sejak dulu sampai detik ini juga masih dilakukan. Karakternya hampir sama. Jadi